Yang paling utama adalah aktif dalam pembelajaran, kemudian menggunakan HP dan yang terakhir adalah keep class clean. jaga kebersihan kelas. Maukan itu sih. Di bawah ada sambil disiapkan alat tulis, buku dan lain sebagainya. Oke, ini lengkap semua, tidak ada yang tidak hadir ya. Nah, untuk bahan kegiatan awal kita mulai dengan kegiatan apresiasi, yaitu mengingat kembali mata pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari yang berhubungan dengan mata pelajaran yang hari ini akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah kalian masih ingat kan? Gradien persamaan. Terus bagaimana cara mencari nilai gradien dari suatu persamaan yang A dan yang B? Atau mulai dari gradien dulu. Ada yang masih ingat dengan gradien? Nabil? Gradien itu apa? Atau notasinya? Ada yang masih ingat dengan notasi dari gradien? Bapak? Ya tahu. Yang lain? Gradien itu adalah apa? Garis lurus. Bukan. Kebalikannya, ada lurus, ada miring. Ya, gradien adalah Garis miring. Ya. Gradien garis miring. Oke, good. Kemudian notasinya biasanya dinotasikan dengan huruf A, J, dari sini ya. M, Y, Apa? C, A, X, B, Dari sini ada notasi dari gradien. M. Oke, itu cara jawab M. Oke, gradien tadi adalah kemiringan dari suatu garis. Kemudian notasinya biasanya adalah M. Nah, itu pelajaran kapan ya, Pak? SMP kelas 8. Kemudian kalau ada suatu persamaan bentuknya seperti ini, masih ingat kalau ini gradiennya yang mana? Yang ini gradiennya mana? yang A, Yang A, B. ini yang A. Maksudnya yang A. Apa ya? Benar. Ini gradiennya otomatis yang kalau garisnya kalau persamaannya berupa. Tapi kalau yang B kan Lain. kalian ingat nggak kalau gradien itu ada yang sudah lurus, ada yang sejajar, ada yang sudah lurus, ada yang sejajar. Nah, kalau kita ingin mencari gradien, kalau kita ingin mencari persamaan garis, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu dari pengingat yang kedua. Kalian cek ulang. Jika diketahui gradien dari satu titik, ada yang tahu rumus umumnya? Rumus umum persamaan garis yang jika diketahui gradien dan satu titik. Ada yang ingat? Ini persamaan garis, ini persamaan garis juga. Tapi ada rumus umum persamaan garis yang kalau gradien dan satu titik diketahui, adalah yang masih ingat. Jawab. Iya, ada. Kalau ingat, kita ingat. Nah, ibu ingat. Kan maksud ibu gitu loh. Nah, ini kalau melihat rumusnya ini ingat. Y dikurang Y1 M dalam kurung X dikurang X1. Nah, ini tolong diingatkan karena nanti berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Oke. Terakhir, rumus umum turunan fungsi aljabar, silahkan cek buku catatan masing-masing. Ada yang mau menuliskan? Oh, Kamila deh, Kamila ini. Tuliskan rumus umum turunan fungsi aljabar di sini. Yang mana ada?
selanjutnya. Oke, terima kasih Hanun. Ya. Oke, ini rumus umum turunan fungsi aljabar. Jangan lupa Bang, semuanya dituliskan. Kalau ada fungsi fx yang mana ya fungsinya a dikali x pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n dikali x pangkat n kurang 1. Ini harap dari turun rantai, kemudian kemarinnya lagi ada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Dari yang sifat 9 itu, jadi paling mendasar atau paling umum adalah sifat yang jadi ini bisa kita sebut dengan sifat umum dari semua sifat turunan fungsi aljabar. Kalau pengertian yang ini paham, otomatis nanti semua sampai menurunkan mau bentuk sifatnya perkalian atau pembagian sampai aturan rantai, dia pasti poinnya ada di sifat yang ini, umumnya ada yang di sini. Jadi ini dulu yang harus kalian pahami. Oke, ini bagian daripada resepsi. Ada yang mau ditanyakan kan dulu mengenai gradien sampai mengingat kembali rumus umum turunan fungsi aljabar? Tidak ada? Oke. Nah, berkaitan dengan apa yang kita ingat kembali ini, hari ini kita akan mempelajari mengenai penerapan turunan fungsi aljabar. Penerapan turunan fungsi aljabar seperti yang Ibu kasih tahu kalian pada minggu sebelumnya, itu membuat gradien, titik stasioner, nilai fungsi naik dan turun. Nah, hari ini untuk tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian nanti dengan diskusi kelompok akan bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penerapan turunan fungsi aljabar yang memuat gradien dan garis singgung, fungsi naik dan turun, titik stasioner dan nilai titik stasionernya. Kemudian kalian akan menganalisis, setelah itu mempresentasikannya dengan bahasa kalian sendiri tetapi dengan bentuk dan sistematis. Jadi harapannya itulah, hari ini nanti Bu Handrian akan Ibu berikan LKPD. LKPD berisi soal-soal yang berhubungan dengan penerapan turunan fungsi aljabar yang di dalamnya ada gradien, fungsi naik turun sampai nilai dan titik stasioner. LKPD-nya nanti harus kalian jawab sesuai dengan runtutannya secara sistematis. Nanti perwakilan dari kelompok untuk setiap kontennya itu maju ke depan dan presentasi. Oke, itu yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum itu Ibu sampaikan dulu terkait manfaat kita mempelajari penerapan turunan fungsi aljabar. Nah, untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari ini nanti ada soal yang berbeda. Jadi bukan pembahasan kita hari ini, itu soal yang berbeda mungkin minggu depan setelah kita selesai untuk tujuan pembelajaran yang hari ini. Manfaatnya bisa kita lihat berhubungan dengan perhitungan nilai maksimum dan minimum. Kemarin sudah Ibu singgung kan untuk nilai maksimum dan minimum. Apa contohnya? Terkait apa? Oke, terkait satu orang. Habis deh habis. Misal kayak pengeluaran uang, Pak. Hah? Pengeluaran uang. Pengeluaran uang. Contoh. Misalnya kayak kita dapat gaji itu Bu 3 juta Bu. Nah, terus untuk pengeluaran maksimum kita itu tiap bulan kita batasi dengan 2 juta aja. Terus untuk paling sedikit keluar uang dalam sebulan itu minimumnya paling ada 1 juta lah paling ada boleh. Oke, boleh. Selain itu yang berhubungan dengan maksimum dan minimum adalah bagian dari belanja. Oke, belanja. Lebih aja ya. Atau dari soal yang kemarin terkait bagaimana mencari suatu keuntungan, ingin mendapat yang semaksimal mungkin, tapi yang minim, tapi untuk biaya produksi untuk seminimum mungkin. Oke, nah yang terakhir dalam bidang fisika digunakan dalam memecahkan persoalan kecepatan dan percepatan suatu benda. Misalnya berapa kecepatan bola yang dilempar oleh Rayhan saat dia bermain bola basket di lapangan.
Apalagi fungsi naik turun, nilai dan titik dari stasiun. Sampaikan kegiatan kita hari ini lah dari LKPD yang berhubungan dengan yang akan diberikan yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas dengan 3 buah konten yang berbeda. Ada apa nih? Gradien, kemudian gradien dan bersamaan vertigo, fungsi naik dan turun, nilai dan titik dari stasioner. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu ada video yang akan Ibu Sampaikan. ya, yang akan Ibu tayangkan kepada kalian sebagai bentuk bahan stimulasi yang mungkin bisa merangsang otak kalian semua untuk mengingat kembali gradien, titik stasioner dan fungsi naik turun. Oke, ada 3 video dan videonya pendek aja, 1 menit. Nanti dari apa yang kalian pahami itu nanti Ibu hendaknya langsung terbentuk kelompok yang mana nanti kelompok gradien, kelompok fungsi naik turun dan kelompok titik stasioner dilihat dari seberapa pahamkah kalian akan video stimulasi yang akan Ibu berikan. Oke, sudah siap semuanya? Kita harus memperhatikan ya. Nanti setelah 3 video itu Ibu petakan, kalian harus langsung angkat tangan yang mana bagian yang lebih kalian pahami. Oke ya? Video yang pertama. Gradien adalah perbandingan antara tinggi sisi tegak dengan panjang sisi data. Kemudian garis yang miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Kita lihat sekarang perbandingan antara tinggi sisi tegak dan panjang sisi data dari titik P dan Q. Kita perhatikan tinggi sisi tegaknya adalah 1 satuan dan panjang sisi datanya adalah 2 satuan, dan gradiennya adalah perbandingan tinggi sisi tegak dan panjang sisi data dikali 1/2. Lagi ya. Ini bagiannya krik ya. Kalau dia krik. Oke, ini Ibu yakin ada semua krik ya. Ada mungkin yang dapat sekali lagi. Cara menentukan gradien atau kemiringan garis. Gradien adalah perbandingan antara tinggi sisi tegak Gradien garis simbol dari titik-titik yang bergerak sepanjang grafik sinus tarik. Saat fungsi naik gradien garis simbolnya bernilai positif, sedangkan saat fungsi turun gradien garis simbolnya bernilai negatif. Dengan demikian dapat dikatakan fungsi dikatakan naik bila gradien garis simbolnya positif, dan sebaliknya fungsi dikatakan turun bila gradien garis simbolnya negatif. Berhubung gradien garis simbol suatu titik sama dengan nilai turunan pertama fungsi pada titik tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi dikatakan naik bila nilai turunan pertama pada titik tersebut positif, dan sebaliknya fungsi turun bila nilai turunan pertama pada titik tersebut negatif. Semoga bermanfaat. Ulang, sekali lagi. Lanjut dulu ya, video 3. Ini dia. Kelihatan nggak tulisannya? Dari grafik barusan ini, Oke, boleh. Oke, itu adalah Ibu nanti belum bacakan. Bu, kalau paham, Bu. Oke, dari ketiga video tersebut ada yang mau mengemukakan pendapatnya, Pak? Itu doang. Tiga itu kan tampil dari Kenapa? Kenapa sih?
Video ketiga juga Bu. Dapat ide yang mana aja? Apa? Video ketiga. Kenapa? Dapat ide yang mana? Dapat tiga? Apa tiga? Ada ketiga. Tiga-tiga. Jawab Pak. Mau diulang kan? Tiga. Oke, coba cek dulu dari video yang pertama. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai video yang pertama itu tentang apa? Tentang? Gradien, Bu. Tentang, Gradien. oke, good, mencari gradien. Terus apa lagi? Oke, kalau garisnya miring, kalau gradien itu kan memang kemiringan suatu garis negatif jika apa? Jika di sebelah kiri. Oke, good. Apa lagi? Yang perbandingan tadi apa perbandingan tadi? Untuk mencari gradien, Hah? kita bisa melakukan perbandingan dengan tinggi dan panjang suatu gradien lah. Iya. Kemiringan garisnya. Oke, bukan apa? Apa tadi Kamila? Oke, tegak dan datar. Dihitungnya dari satuan daripada skala kemiringan garis tersebut dihitung dari titik yang A. Titik persamaan garis ini. Jadi ada yang tegak, ada yang datar. Yang tegak berbanding yang datar. Kemudian lihat garisnya miring di mana? Ke kanan kah atau ke kiri? Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ada yang mau mengungkapkan lagi pendapatnya yang kedua mengenai fungsi naik dan turun. Hafiz, fungsi naik dan turun apa yang kamu dapatkan dari video? Kalau miring ke kanan, maka resiko fungsionalnya akan positif. Boleh. Ada lagi mengenai fungsi naik dan turun tadi warna apa yang kalian lihat di merah dan biru kelihatan kalau pas lagi biru dia ada loh garis yang mengikuti. Nah itu namanya adalah garis. Kemudian kalau yang warna merah saat dia juga kelihatan arahnya kemana. Saat yang biru garis singkungnya juga kelihatan arahnya ke mana. Bisa kalian bayangkan lah itu loh. Oke, sekarang video yang terakhir sebelum ibu membagikan soal ada LKPD terkait yang terakhir mengenai titik stasioner. Ibu ulangi mas sekali lagi karena itu tadi membaca. Ibu minta pendapatnya kalian juga untuk yang dibaca loh. Ini tidak ada suaranya. Perhatikan dulu grafiknya. Ada kurva atau grafik warna merah dan biru juga. FA stasionernya di X sama dengan A. Juga dengan yang FB. Oke, ini kita garis bawahi nih. Titik A, fx dan titik B, fx itulah yang disebut sebagai titik stasiun. Sekarang kita balik ke fungsi yang tadi. Yang mana? Tunjukkan yang mana? A, fx, B, fx. Oke, nah di babnya. Yang mana titik stasionernya? Boleh maju ke depan, siapa yang mau maju? FFA di 0. Tadi kan titik stasionernya adalah A, fx. Oke, good. Atau Ega B, sekarang tunjukkan yang mana di dalam grafik. Dia mau. Iya, boleh. Ayo. Ditunjukkan aja. Satunya bagian lagi dan kayak ini. Oke, mana? Guys, mulai nih. Sini. Ayo. Mulai nanti A-nya itu di bagian ini. Oke, terus B-nya itu bagian oke. Jadi terbayangkan kok titik stasioner itu di mana letaknya? Tepat berada di puncaknya. Oke, nah itu terkait video simulasi. Kira-kira Bunda sudah ada bayangan kan terkait gradien, fungsi naik turun
Sebelum dibagikan LKPD. Video yang kedua mengenai fungsi naik turun, boleh angkat tangan? Siapa yang lebih memahami untuk video yang kedua? Ayo, angkat itu juga nih. Yang lebih dapat. Nada. Dari video yang 1, 2, 3 tadi, bagian lebih mudah memahami yang mana dari video yang singkat tadi supaya langsung terbentuk kelompok atau bukan yang mana dua? Oke, berarti sebelah sini sepakat video yang kedua ya, sebelah sini Pak 1, 2, 3 Yang paling belakang. yang di sini sepakat satu ya? Satu. Oke, 1, 2 yang di sini 3, oke yang di sini satu, oke berarti di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 1. Nah berarti sesuai dengan kontennya nanti yang di sebelah sini akan mengerjakan soal nomor 1, di sini soal nomor 3, di sini soal nomor 1, di sini soal nomor. Oke, ibu bagikan LKPD, silakan buat langsung duduk berkelompok, langsung balik ke sini. Ini balik dengan ini. Ini balik dengan ini. Ini balik dengan ini. Ini dengan ini. Ini langsung balik aja ya. Ini balik. Balik balik ke sini. Ibu tampilkan dulu LKPD-nya. LKPD ini nanti linknya akan ibu bagikan di linknya akan ibu bagikan di grup ya. Yes. Nah, ibu jelaskan dulu LKPD. Kalian boleh mengerjakannya langsung di LKPD-nya atau dituliskan di buku catatan masing-masing dengan persamaan garis lingkup. Soalnya gradien dan persamaan garis itu dikerjakan oleh kelompok Dani dan kelompok Raji ya. Kemudian untuk yang fungsi naik dan turun kelompok Hafiz. Perhatikan nih. Dan yang nilai stasioner dan titik stasioner fungsi dikerjakan oleh kelompok Kapilan. Oke, perhatikan LKPD-nya. LKPD-nya bukan LKPD yang open ended. Jadi LKPD ini adalah sudah terstruktur berdasarkan apa yang ingin ibu inginkan ke kalian supaya kalian terbiasa sistematis. Nanti kalian di buku catatan juga menuliskannya harus seperti pada LKPD. Jadi saat menjelaskan ke kawan-kawan untuk perwakilan kelompok juga harus sesuai dengan LKPD. Jadi akan berbentuk dan sistematis. Oke, ibu bagikan dulu LKPD-nya, silakan kalian pelajari dulu baru didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ibu bagikan linknya. Gradien lo tadi lah. Ini cewek bu. Diskusikan dong, jangan masing-masing. Belum, kami mencoba itu. Tadi tulis catatan nggak? Nanti dikumpulkan, yang dikumpulkan satu aja di Padlet. Kemudian yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan nanti sesuai dengan yang dikumpulkan. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan penyelesaian yang ini. Iya, Bu Henrian melihati apa penyelesaian yang ada di LKPD-nya. Nomor 2, wow, sudah sampai situ. Iya. You sure? Yang lain kayak apa? Kenapa? Yang nomor 1. Nomor 2 bu. Hafiz nomor berapa? 2. Aduh, ya bujur. 2 lah. 2 lah. Ini gimana bu?
Free jawaban. Hah? Free jawaban. Iya. Apa Bu? Maksudnya ibu beri jawaban ya kamu. Mana? Buku ceritanya sudah siap menjawab? Sudah didiskusikan? Hampir siap Bu. Hampir sudah jawaban. Ini masih pusing pinanya nih. Ayo, Aca. Hanun, balik. Kelompoknya kan di sini. Wapa nomor berapa Wapa tadi? Nomor 3 ya? Oke. Soal yang lain kan bisa dilihat, yang 3 aja. Nomor 2 lo tadi lo. Ini Bu. Oke. Berarti kalau fungsinya naik, ini tambah Bu. Kenapa? Pangkatnya tambah lah Bu. Misalnya fungsinya naik. Zumpang. Nah, kan plus lo Bu. Terus? Jadi misalnya fungsi naik itu berarti pangkat 4 lah Bu. Jadilah. Yang mana sih? Ini jadi F. Nah. Aksen X-nya Iya, berarti harus diapakan? ditambah lah. Aksen tuh notasi dari apa? Itu tahu. Aksen notasi dari? Ayo, Wahyu, notasi dari apa? Aksen. Masa bertambah? Berarti kurang Bu. Nah, iya notasi apa dulu aksen? Iya, diferensiasi adalah turunan. Berarti pangkatnya? Berkurang. Iya. Turunkan dulu berarti. Ayo diskusikan. Nomor 1 ya. Oke. Kayaknya gampang aja ya lo. Tinggal mencari apa? Kalau Di titik berabsis. oke, ada absis, kawannya absis apa? Ordinat. Iya, ordinat. Ordinat apa? Absis apa? Itu hanya kata lain daripada titik. Nah, titik itu apa? Apa? Apa, koma apa? Apa itu? Jadi absis itu apa? Ordinat itu apa? Iya, ingatkan. Ayo, diskusikan, ingat. Tapi ingat loh, kalau titik itu titik, koma, titik. Nah, titik-titik itu apa? Ada absis, ada ordinat. Tapi nama lainnya apa? Ibu menuliskannya absis, tapi ada nama lain daripada absis yang lebih mudah yang biasanya kalian temui apa itu? Ayo. Oke, siapa yang maju? Oke, perhatian semuanya balik ke papan tulis. Kita akan melihat presentasi dari kawan kalian terkait soal nomor. Boleh kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fakhrudi dari kelompok sini. Ya. Ingin mempresentasikan diskusi kami tentang soal latihan soal 1. Diketahui fungsi X sama dengan 3x kuadrat 2 plus X kurang 6 garis G menyinggung grafik fungsi fx di titik berabsis 1. Tentukan yang pertama gradien garis G. Jadi Q1 mencari fungsi turunan fx-nya. Ini yang mencari apa di sini ada 6x plus 1. Jadi kita tuh rumusnya di sini, nah mencari rumus ini fx sama dengan a x itu maka n ya fungsi turunannya a kali m kali x n kurang 1. Dari sini
Gila. Tadi efeknya tadi. Jadi fx-nya udah naik pangkat 2, tambah naik ke 6. Jadi fungsi turunan satu kayak ini. Ya, n-nya ini yang pangkatnya, nah ini n yang apa? Jadi kali 2 kali ulang nih, n kali x, ya n kali x. Terus x, dua, ada. Lagi setelah mencari turunannya apa lagi? Ini saya 2 kurang 1 yang habis Bu. Jadi 2 kali 3 nih berapa kali? 2 kali 3 berapa ya? Ya, mantap. Nah, X-nya nih 2 kurang 1. Ini kan masih ada ekor. Jadi Kenapa jadi oh ini kalau misalnya Langkah selanjutnya setelah diturunkan apa lagi? ya, satu. Nah, ini hasil M-nya. Ini berapanya? M-nya 6x tambah 1. Itu, oh ya oke. Ini si M-nya. Terus? Jadi kita tuh yang masalah dari x M-nya x nih tambah 1 kan sama dengan 1. Jadi diganti x-nya nih. oh Yang ini x ini 1 lagi. Aduh, udah kucing matis. Gabung kali 1 tambah 1 Jadi berapa selain itu 7? Jadi gradien garis G-nya adalah 7. Apakah mau dilanjutkan sampai persamaan garis? Udah nih. Udah nih ya. Oke, terima kasih lanjut. Luar biasa, terima kasih. mau masuk tanpa izin oke baik ini akan menjelaskan tentang soal yang kedua yaitu persamaan garis G. Jadi untuk diketahui kita tadi untuk garis gradiennya sudah diketahui M sama dengan 7. Terus tahapan pertama untuk mencari persamaan garis G itu kita mencari Y-nya dulu. Nah, jadi untuk mencari Y kita substitusikan aja X sama dengan 1 yang tadi yang titik berabsis titik absis sama dengan 1 X sama dengan 1. Nah jadi untuk mencari Y kita memakai kita mensubstitusikan fungsi fx dengan X sama dengan 1. Ini betul ya kok. Nah ini kalau yang ada letternya bisa
Jadi min CFX nah, jadi untuk mencari Y, kita pakai min CFX, kita substitusikan di FX sama dengan yang pertama tadi soalnya tuh 3X pangkat 2 plus X dikurang 6. Nah, jadi FX ini kita substitusikan menggunakan X sama dengan 1. Jadi kita X nya ini kita substitusikan di sini 3 dikalikan 1 pangkat 2 plus 1 dikurang 6. Nah, 1 pangkat 2 berapa? 3 dikalikan 1 ditambah 1 min 6. 3 kali 1 plus 1 4 dikurang 6 min 2. Jadi untuk Y itu didapatkan sama dengan min 2. Jadi di sini ada min 2, Y sama dengan min 2. Terus untuk mencari persamaan garis G, kita memakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Nah, yang sudah diketahui tadi kan ada beberapa loh, kayak Y, terus M atau gradien. Nah, kita taruh aja di persamaan di rumusnya nih. Di rumusnya nih. Y tadi nah, jadi kita tulis saja. Tadi itu jadi untuk persamaan G itu kita memakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, kita substitusikan aja yang sudah diketahui tadi menggunakan rumus ini. Y tadi ada itu Y ditulis saja. Y tadi sudah dapat berapa? Nah, ini kan kita menggunakan supaya jadi ibu tadi supaya sistematis dan lebih kompleks. Jadi kita mengobati jadi ibu aja. Y, kita tuliskan Y. Nah, Y1 tadi berapa? Nih, sudah diketahui. Min 2 sama dengan X-nya tadi 7 loh. 7 dikalikan X dikurang X1 tadi berapa? 1. Nah, kalau itu mau ada yang hajar Bu. Tadi Bu. Nah, jadi nah, jadi karena sudah kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui tadi, kita pindah luaskan aja nih yang di bagian min 2 karena kita mencari persamaan G loh. Jadi Y kita pindah luaskan yang asal mulanya. Ini kan ada dua tanda loh, minus sama minus. Nah, kalau kita kalikan di sini menjadi positif loh. Jadi ini anggap di sini positif loh, positif. Terus kita tulis ini 7 dikalikan X, 7X, 7X, terus dikalikan 7 lagi, min 7. Nah, yang di sini tadi kita pindah luaskan ke sebelah, yang awalnya plus menjadi negatif. Nah, di sini dicoret mana? Berikutnya di mana? Ini diubah jadi min. Terus mungkin untuk
di LKPD itu sampai sini aja. Tapi kalau ini masih bisa dijumlahkan lagi, yaitu 7x karena ini anggapannya sukunya sama-sama cuman apa namanya angka jadi cuman intinya koefisiennya sama-sama angka aja. Kalau kita jumlahkan, jadi min ketemu min anggapannya plus lah. Jadi 7 ditambah 2 anggapannya jadi 9. Jadi hasil yang paling hasil keduanya itu bisa 7x dan 9. Nah, untuk persamaan garis G kita dapat Y sama dengan 7x dan 9. Terima kasih banyak pada Haji dan Wardani yang sudah beradvokasi luar biasa. Kemudian ya, misalnya yang titik naik dan turun dan titik stasioner itu pertemuan berikutnya. Kayak penguatan sedikit tadi untuk langkah-langkah menemukan gradien otomatis dimulai dari menurunkan turunan fungsi alfa. Turunannya, fungsinya dulu kita turunkan. Sudah dapat turunannya, baru kita bisa menemukan M atau menemukan nilai gradien dengan mensubstitusikan titik yang didapat kepada fungsi turunannya. Maka kita akan mendapatkan nilai gradien. Kalau sudah selesai menentukan nilai M, maka kita bisa mencari persamaan garis dengan rumus umum persamaan garis. Nah, dengan memasukkan nilai M dan titik yang diketahui, bisa jadi hanya aksis saja. Kalau yang aksis saja diketahui, maka harus kita tentukan Y-nya dengan aksis seperti yang tadi dijelaskan oleh Wardani. Tapi ada juga titiknya langsung diketahui X, Y, maka langsung substitusikan aja di sini ada X, ada Y, kemudian dioperasikan, dikalikan sehingga mendapatkan nilai, sehingga mendapatkan suatu persamaan garis yang baik. Dan ini persamaan garis G-nya adalah Y sama dengan 7x min 9. Oke, itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Kayak apa? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum itu tutup? Tidak ada ya? Apa yang kalian harapkan untuk pertemuan berikutnya? Lebih paham? Oke. Lebih paham ya? Kalau gitu kita tutup dulu untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya masih pembahasan mengenai fungsi naik dan turun titik stasioner, kemudian penguatan untuk itu, dan ada tes formatif yang nanti akan diberikan kepada kalian terkait materi gradien titik stasioner, nilai naik, fungsi naik dan oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya dan Mila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.